Jamaah syiar malam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah taala dalam forum yang mulia ini, forum yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan takarub kita kepada Allah taala, meningkatkan amal kita, amal dalam Islam, amal dalam dakwah dan dalam perjuangan untuk mengembalikan kehidupan Islam, dan juga semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau, di bawah panji beliau, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Nah, di antara hal yang menguatkan agar kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita selama semasa kehidupan kita di dunia ini, kita turut memperjuangkan ajarannya, ya, memperjuangkan warisannya, gitu. Nah, di antara ajaran dan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah dalam arti dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi sunnah dalam arti jalan, ya, syariat yang beliau bawa, gitu ya. Nah, di antara syariat atau sunnah yang beliau bawa, warisan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita senantiasa pastikan keberadaannya, eksistensinya, ya, dan juga keberjalanannya, yaitu nasbul imam atau nasbul khalifah, ya, pengangkatan khalifah, ya, pengangkatan seorang khalifah itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah warisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita hilangkan. Menghilangkannya sama dengan kita telah bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkannya, melalaikannya sama dengan kita meninggalkan risalah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan risalah. Jadi wajib bagi umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah. Itulah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa eh, diganggu gugat, tidak bisa dihilangkan. Ya, karena itu sudah tertera di dalam dalil-dalil yang ada yang kita bahas di pertemuan terakhir, pertemuan lalu, ya. Barangkali masih ingat para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita bahas dalil wajibnya adanya seorang khalifah, dalil wajibnya khilafah. Masih ingat ya? Nah, di sana ada apa aja? Ada ayat Quran, ya, beberapa ayat Quran. Kemudian beberapa hadis, ya kan? Dan terakhir adalah ijma sahabat. Itu semua semua yang kita bahas itu, semua yang kita sebut itu semua mengarah kepada kewajiban adanya khilafah. Jadi khilafah ini bukan sekedar fakta sejarah, tapi syariat yang tercantum di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan ijma sahabat. Jadi ini kewajiban yang disepakati, ya, oleh para ulama. Kewajiban yang disepakati oleh para sahabat. Bahkan menjadi ijma sahabat, dan bahkan juga ijma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga sama-sama menyepakati wajibnya khilafah. Cuma nanti beda beda pendalilan, beda penafsiran saja. Tapi bahwa harus ada seorang khalifah itu semua wajib, semua menyatakan wajib, ya. Jadi bahkan di luar Ahlus Sunnah misalnya Mu'tazilah, gitu, Syiah, bahkan Khawarij, tidak ada yang tidak sepakat, gitu, ya kan? Kan kita ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan Syiah. Jadi maksudnya jangankan aliran yang benar, gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran menyimpang saja itu soal khalifah itu wajib, gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan khalifah tidak wajib, itu lebih sesat daripada aliran sesat, gitu ya. Jadi aliran Syiah aja yang sesat, aliran Khawarij aja yang sesat, itu masih menyepakati wajibnya adanya khalifah, wajibnya adanya khilafah, gitu. Jadi yang sesat aja gitu memahaminya, gitu ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah clear, udah jelas, ya. Semua ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya sepakat, tidak ada yang tidak sepakat tentang wajibnya khilafah. Ya, wajibnya nasbul imam atau nasbul atau pengangkatan seorang imam atau khalifah itu semua itu sepakat, gitu. Ya, nggak ada yang nggak sepakat. Itu merupakan maklum minad-din bid-darurah. Sesuatu yang sudah maklum dalam agama lah, gitu. Kayak sholat lah, wajibnya sholat. Kalau kita ada menemukan orang misalnya bilang sholat nggak wajib, pasti aneh kan? Pasti aneh, gitu. Ada orang bilang babi nggak haram, pasti aneh, gitu. Kenapa? Karena itu sudah maklum minad-din. Demikian juga wajibnya khilafah. Kalau ada orang bilang khilafah tidak wajib, itu aneh, gitu. Aneh. Sebagaimana orang bilang sholat nggak wajib, babi tidak haram, kan aneh kan?
Nah, jadi saking anehnya kalau ditanya ke Khawarij, ya ke aliran-aliran yang menyimpang gitu ya, menyimpang seperti Syiah dan Khawarij, mereka pun akan terheran-heran. Mereka pun akan bilang, masa iya sih ada orang Islam yang mengatakan khilafah tidak wajib? Masa iya sih? Apa dia masih Islam? Nanti akan ditanyakan seperti itu. Kayak ada orang misalnya berkata sholat tidak wajib, pasti akan ditanyakan apa iya ada orang Islam menyatakan sholat tidak wajib? Apa dia masih Muslim? Gitu. Nah itu akan ditanya seperti itu. Nah juga ini sama ya soal kewajiban khilafah ini, bahkan aliran menyimpang saja masih sepakat khilafah itu wajib. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada orang, apalagi orang ini berilmu ya, orang ini berilmu, diulamakan gitu kan, ditokohkan dan apa ya secara intelektual itu bisa belajar, bisa mencari. Nah, kalau dia itu tidak atau menyatakan khilafah tidak wajib bahkan tidak boleh, maka bisa kita katakan orang seperti itu lebih sesat daripada aliran sesat. Ya, sekali lagi orang itu lebih sesat daripada aliran sesat, lebih menyimpang daripada aliran menyimpang. Nah, gitu ya. Nah, ini soal kewajiban khilafah. Sekarang kita akan bahas berikutnya ini kalau di kitab Syakhsiyah juz 2 ini tentang tenggat waktu ketiadaan khalifah gitu. Nah, jadi bahasan kita tuh soal tenggat waktu bukan lagi wajibnya khilafah karena kalau wajib tuh udah selesai. Udah selesai Allah pokoknya pokoknya ada orang bilang khilafah nggak wajib udah sesat ya. Sesat siapapun dia ya. Nah, gitu. Jangan diikuti gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas berapa waktu yang diberikan oleh syariat bahwa umat Islam ini menunggu adanya khalifah berikutnya. Karena kan khalifah harus terus ada. Nah, terus kalau misalnya ada pergantian, misalnya karena khalifahnya meninggal gitu ya, atau lengser gitu kan. Berarti kan harus ada pengganti. Nah, disitulah kemudian syariat juga berbicara tentang berapa waktu yang ditoleransi, berapa waktu yang menjadi spare untuk umat Islam untuk memilih khalifah yang baru. Baik, coba kita lihat itu di eh, kitabnya ya. Ya, jadi baik, saya coba share screen sudah muncul ya. Ah, baik, jadi bab ini berjudul Al-Muddah. Al-Muddatul lati yumhalu hal muslimu liqamati khalifatin. Jadi jangka waktu yang di ditoleransi di dalamnya kaum muslimin dalam rangka menegakkan khalifah. Jadi jangka waktu ini dalam rangka menegakkan khalifah, mendirikan atau mengangkat seorang khalifah, bukan jangka waktu untuk diam. Jadi bukan bukan sekedar duduk diam, tapi maksudnya ini jangka waktu umat Islam ini mengusahakan adanya khalifah yang berikutnya. Baik, nanti kita akan bahas, saya akan memperlihatkan ya hadis yang dijadikan dasar bagi konsep di dalam bab ini, ya karena di dalam bab ini beliau sangat singkat ya Syekhuna Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala membahas dalam bab ini cukup singkat mungkin ya. Jadi lebih ke eh, kesimpulan langsung gitu, tanpa kemudian mencantumkan dalilnya. Nah ini memang gaya para ulama ya, gaya para ulama itu kadang menulis itu ya singkat saja, langsung kesimpulan, ada dalil tapi mungkin sedikit yang dibutuhkan saja gitu ya. Memang tugas kita lah para murid-muridnya gitu, para murid-muridnya kita ya untuk menelaah, untuk menelusuri ya, untuk mentakhrij ya. Ini dari mana nih dalilnya nih, cari. Gitu. Nah itulah jadi memang kita tuh jangan nuntut ulama harus detail ini hadisnya, dalilnya detail, nggak mesti begitu para ulama itu. Ya, nggak mesti begitu. Kadang kalau kita nih minta didetilkan, nanti kita pusing sendiri bacanya. Gitu ya. Kita pusing sendiri baca dalil ke banyak sekali dalil itu ya. Jadi kita kitab isinya dalil semua, pusing gitu. Kita juga kalau berobat ke dokter, nanti kita minta minta dokter, dokter tolong jelaskan penyakit saya ya berdasarkan keilmuan dokter gitu kan. Dia jelaskan semua istilah kedokteran, pusing kita ya malah pusing gitu. Nah, kita kan cukup dengan Pak ini sih Bapak ini sakit mah karena kebanyakan minum kopi gitu kan. Ini obatnya, ada kan selesai. Kalau dia jelaskan ya,
apa istilah kedokteran sakit mah penyebabnya berdasarkan ilmu kedokteran, pusing juga kita dengarnya ya. Mungkin kita nggak terlalu butuh juga. Nah, begitulah para ulama itu untuk memudahkan umat seringkali apa yang ditulis itu eh, tidak terlalu rinci. Segitupun kitab Saksiyah ini tebal sekali gitu kan. Nah, apalagi kalau dirinci ya. Nah, tugas kita lah sebagai murid-muridnya gitu untuk meningkatkan taraf berpikir kita. Cobalah kita telusuri ya ini mana sih hadisnya gitu kan. Mana dalilnya begitu. Nah, jadi di sini ada kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Syekhuna Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala eh, di dalam kitab ini ya bahwa wal muddatul lati yumhalu fihal muslimu liqamati khalifatin hiya salah satu ayam bi layaliha. Jadi jangka waktu yang di dalamnya ditoleransi umat Islam untuk menegakkan atau mendirikan khalifah ya. Nah, itu adalah salah satu ayam, yaitu 3 hari bilaya liha. Layali itu lailatun, ya artinya malam. Jadi 3 hari 3 malam. Karena kalau yaum itu konotasinya di dalam bahasa Arab itu siang gitu ya. Day ya, bahasa Inggrisnya day, day itu siang. Itu. Nah, jadi supaya dipahami waktu yang spesifiknya, maka disebutkanlah bilayaliha dengan malamnya. Artinya jangan khawatir 3 hari bukannya 3 hari siangnya saja, tapi 3 hari 3 malam. Ini ya. Nah ini. Nanti saya akan eh, perlihatkan ya hadisnya gitu. Baik. Jadi itu 3 hari 3 malam. Kenapa? Fala yahillu lil muslim an yabita salah satu bukan kenapa ya. Maka ini kesimpulan, konsekuensi ya. Konsekuensi dari konsep ini adalah fala yahillu lil muslim an yabita salah satu layalin walisa fi unuqihi bai'ah. Sehingga bagi muslim itu tidak halal. Tidak halal itu berarti apa? Nah, tidak kiri berarti apa? Kanan. Tidak kanan berarti kiri. Tidak atas berarti bawah. Tidak bawah berarti atas. Maka fala yahil. Fala yahillu tidak halal berarti ya haram ya kan? Tidak halal berarti haram. Jadi haram bagi seorang muslim untuk bermalam 3 hari, 3 malam, 3 malam. Sedangkan di pundaknya tidak ada bai'ah. Itu. Ya, jadi sampai dikatakan fala tahil, tidak halal, tidak haram, nggak boleh. Nah, 3 hari. Jadi kalau 3 hari 3 malam itu masih masih boleh gitu, masih boleh. Tidak ada bai'at, artinya tidak ada khalifah. Jadi tidak ada bai'at itu maksudnya tidak ada khalifah ya. Jadi kita sudah bahas di pertemuan lalu, bai'at bukan sekedar bai'at. Jadi sebagian saudara kita salah paham dengan hadis tentang bai'at. Sehingga kata mereka yang penting ada bai'at gitu. Oh bukan. Maksudnya tidak ada bai'at artinya tidak ada khalifah yang ditaati. Ya. Jadi yang wajibnya ada khalifahnya. Nah, baru bai'at gitu. Bukan yang penting bai'at, bukan. Tapi ada khalifahnya. Nah gitu ya. Jadi 3 hari itu masih boleh umat Islam tidak punya khalifah. Nah setelah lewat 3 hari haram. Umat Islam haram tidak punya khalifah. Karena itulah menjadi fardu bagi umat Islam dalam 3 hari itu untuk mengadakan seorang khalifah. Nah, cuma di sini, jadi kalau 3 hari sejak kapan ya? Sejak khalifah terakhir wafat atau diberhentikan. Nah, jadi masih boleh menunda ya. Kalau lebih dari 3 hari, nah itu dilihat. Kalau karena sesuatu yang darurat, misalnya mungkin karena ada lagi perang atau apa, itu dimaafkan. Tapi kalau tidak ada, kita semua berdosa. Tidak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan ya untuk kita tidak menyibukkan diri dalam pengangkatan khalifah ya maka kita semua berdosa kalau lewat dari 3 hari. Nah, namun di sini patut kita pahami bahwa hukum asalnya itu eh, umat Islam itu langsung punya khalifah setelahnya. Itu hukum asalnya, mubasyaratan. Ya.
mubasyaratan gitu. Nah, jadi setelah khalifah yang lama itu wafat misalnya, atau kemudian eh, lengser ya, diberhentikan misalnya gitu, ya, maka kemudian hukum asalnya umat Islam harus langsung memiliki khalifah. Apa dalilnya? Nah, disebutkan di sini. Amma dalil wujub mubasyaratil istighal bi bayatil khalifah. Ya, adapun dalil wajibnya ya harus langsung ya. Umat Islam itu eh, membaiat seorang khalifah setelah posisi khalifah itu kosong ya, yaitu bahwa anna sahabah qad basyaru dalika fi saqifah Bani Sa'idah ba'da wafati Rasuli sallallahu alaihi wasallam fil yaumi nafsi. Nah, ya. Jadi dalilnya adalah para sahabat itu langsung berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumi nafsi di hari yang sama. Jadi bukan berarti gini ya. Bukan berarti ini khalifah yang lama meninggal, oke, atau diberhentikan. Ya, terus kapan nih kita akan membicarakan siapa khalifah berikutnya? Ya tunggu aja lah, nanti 3 hari lagi aja. Misalkan gitu. Kan ada toleransi 3 hari. Nanti kalau sudah 3 hari tahlilan ya gitu misalnya. Hari keempat barulah kita rapat tentang siapa khalifah berikutnya. Nah, bukan seperti itu. Kalau kita meneladani para sahabat, di hari yang sama Rasulullah SAW wafat. Di hari itulah para sahabat langsung berkumpul di Sakifah, langsung melakukan rapat ya, dalam rangka mengangkat khalifah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qabla dufnihi. Bahkan setelah, bahkan sebelum pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Waqad tamat bai'atu Abi Bakrin bai'atan iqadi fil yaumi nafsihi kadzalik. Jadi bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu selesai pengangkatannya, ya, pembaiatannya, itu bayat pengangkatan, bayat ini itu di hari yang sama. Jadi hari itu Rasulullah SAW wafat, hari itu Abu Bakar sudah diangkat sebagai khalifah melalui musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Di situ ada orang-orang Ansor dan ada para sahabat dari kalangan Muhajirin. Tidak ada penundaan di hari yang sama. Suma fil yaumits tsani jama'un nas fil masjid li bai'ati Abi Bakrin bai'at ta'ah. Di hari kedua, itu kemudian manusia atau masyarakat sudah berkumpul di Masjid Nabawi untuk membayar Abu Bakar sebagai bai'at ta'at. Kan ada dua bai'at, yaitu bai'at, yang kedua bai'atul ta'ah. Bai'atul in'iqad, yaitu bai'at pengangkatan, akad, akad pembayatan khalifah. Ya. Nah, setelah khalifahnya diangkat resmi lewat bai'at in'iqad, baru yang kedua ada namanya bai'at ta'at. Kalau bai'at ta'at itu bukan akad, itu pernyataan kesetiaan, ketaatan rakyat kepada khalifah yang sudah terpilih. Ya, itu. Jadi nggak ngaruh kepada sah tidaknya. Nah, ya, karena sah tidaknya itu dibayar di nikah. Kalau bayar to'at itu kewajiban bagi umat untuk melakukan bayat taat kepada khalifah. Kalau nggak mau, ya dia dosa. Berarti dia eh, melakukan bugot atau melawan ya ketaatan pada khalifah. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan saya nggak mau bayat, berarti si khalifahnya batal nggak jadi khalifah? Ya tidak, karena dia sudah diangkat di bayat nikah oleh ahlul hali wal akdi, oleh lembaga pemilihan, lembaga pengangkatan, gitu ya. Jadi kembali ya, hukum asalnya itu adalah langsung, gitu. Langsung. Nah, cuman ketika dalam keadaan tertentu itu nggak bisa langsung, ada proses misalnya, itu masih boleh, yaitu salah satu ayam 3 hari, bila lihat 3 hari 3 malam, gitu. Ada toleransi 3 hari 3 malam. Nah, pertanyaannya toleransi 3 hari 3 malam dari mana dalil? Ya, nah dalilnya dari kejadian pasca ditusuknya
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Transisi dari Umar bin Khattab kepada khalifah setelahnya itulah yang menjadi dalil tentang batas 3 hari. Jadi bukan bukan pembayatan Abu Bakar ya, bukan pembayatan Abu Bakar. Dalil batas 3 hari itu ya, eh, karena pembayatan Abu Bakar itu langsung tanpa 3 hari ya, langsung di hari yang sama, bahkan di hari kedua itu sudah banyak to'at masyarakat Madinah kepada Abu Bakar. Jadi kalau pakai dalilnya Abu Bakar itu dalil tentang atau dalil pengapa? Riwayat pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah itu dalil tentang eh, harusnya eh, keharusan ya, eh, keharusan apa? Langsungnya kesibukan, keharusan disegerakannya, keharusan disegerakannya eh, proses pengangkatan khalifah berikutnya. Segera setelah khalifah yang lama itu wafat. Jadi tidak menunda sehari, 2 hari, 3 hari, tidak. Segera. Itu dalil tentang itu. Nah, kalau kita ingin tanya dalil toleransi 3 hari yang mana? Nah, dalilnya adalah riwayat Umar, ya, atau riwayat transisi dari Umar kepada khalifah berikutnya, yaitu Utsman bin Affan. Gitu. Baik. Eh, Perihal hal ini, saya akan memperlihatkan dalilnya ya. Nah, ini diambil dari sebuah hadis yang sangat panjang, ya. Hadis ini dari Sahih Al-Bukhari. Babu Badul Wahyi. Kayaknya bukan ini. Saya salah ngutip judulnya ya. Babulnya Babul Munafik kalau tidak salah. Pasti dari Sahih Bukhari. Oke. Dari Sahih Al-Bukhari ya. Nah, ini hadis yang sangat panjang. Hadis ini menceritakan dari mulai terbunuhnya atau dari mulai peristiwa penusukan ya oleh Abu Lu'lu'ah itu ya kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sedang memimpin sholat subuh. Nah, itu hadis itu ya berbicara tentang hal tersebut sampai berujung kepada pembayatan Utsman. Jadi ini hadis yang cukup cukup panjang juga ya, cukup panjang hadis ini. Tapi dari sini kita jadi paham latar belakangnya gitu. Kenapa kemudian ada peristiwa itu ya, peristiwa pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga setelah Umar. Baik, kita coba bahas sekilas-sekilas saja dan kita akan highlight di penggalan dalil yang relevan dengan bahasan kita ya. Nah, ini biar kita paham aja sih background historisnya ketika kita bicara tentang toleransi 3 hari itu ya. Nah, jadi kita masuk langsung ke hari di mana Umar ditusuk itu ketika memimpin sholat subuh. Ya, ketika memimpin sholat di ini riwayat dari Amru bin Maimun. Gitu. Jadi yang sahabat yang menuturkan kejadian ini adalah Amr bin Maimun radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau tuh ketika sholat ya beliau ada di belakang eh, Umar bin Khattab. Jadi tidak ada penghalang selain beliau dan Umar kecuali Abdullah bin Abbas. Jadi di belakang ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat lainnya. Dan ketika Umar bin Khattab itu bertakbir Allahu Akbar, nah tiba-tiba orang itu menusuk Umar bin Khattab. Memang di hadis ini tidak dijelaskan bagian mana di tubuh Umar yang ditusuk ya, itu mungkin nggak terlalu penting juga ya. Yang jelas beliau itu ditusuk ya ketika hendak bertakbir gitu. Nah, jadi tiba-tiba Umar berteriak, ya, beliau berteriak, Qatalani, ada yang membunuhku. Gitu. Atau juga ada yang mendengar, Akalanil kalb, aku digigit anjing. Jadi waktu itu, jangan dibayangkan seperti sekarang, sholat subuh di masjid terang benderang, lampunya nyala semua. Kalau dulu, di Madinah, di zaman itu, namanya subuh hari itu masih gelap. Gitu. Karena fajarnya, fajar sodik itu kan masih baru kelihatan di ufuk. Jadi kalau kita di ruangan dalam masjid, ya belum belum kelihatan.
belum kelihatan ya, masih gelap gitu, ya kan? Nah, makanya nggak tahu ini ada kejadian apa gitu. Ketika Umar ditusuk ini, Umar masih bingung juga ini kejadian apa. Makanya ada yang mendengar akalan kabut. Jadi beliau menyangka itu digigit anjing gitu ya, digigit anjing karena nggak tahu ini apa yang terjadi. Barulah sesaat setelah itu baru beliau sadar bahwa beliau ada yang menusuk. Para sahabat juga nggak langsung sadar sama. Dan bahkan si pelaku ini kemudian berlari ya, kemudian bahkan ya dengan pisaunya itu dia melukai jamaah lainnya para sahabat lain. Sehingga hatta to'ana salah satu asyar rujulan mata minhum sabah. Sampai sejumlah 13 orang waktu itu terkena tusukan Abu Lu'lu'ai. 13 orang dan 7 diantaranya meninggal dunia. Jadi pada saat itu bukan hanya Umar yang terluka, ya, tapi ada 13 orang dan bahkan 7 diantaranya meninggal dunia. Jadi brutal sekali ini, orang ini, ya, brutal sekali. Kemudian akhirnya dia ditangkap dan kemudian dia bunuh diri, ya, dia bunuh diri. Nah, di peristiwa itu kemudian Umar meminta Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan menjadi imam. Nah, dalam riwayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang ada di sudut-sudut masjid itu nggak tahu apa yang terjadi, ya, tidak tahu apa yang terjadi. Fa'innahum la yadruna ghaira annahum qad faqadu salata Umar. Mereka tidak tahu apa-apa kecuali mereka itu merasa suara Umar kok hilang gitu, kok hilang. Wahum yaqulun subhanallah, subhanallah. Nah, sampai mereka itu berteriak subhanallah, subhanallah gitu. Ya kan? Kan kalau kita di sholat jamaah kemudian ada yang nggak beres imam gitu kan. Misalnya salah gerakan atau apa, kita kan subhanallah gitu. Ini juga sama. Para jamaah yang di belakang itu, yang di pojok-pojok itu nggak tahu apa yang terjadi. Sekali lagi, suasana waktu itu gelap. Dan nggak ada mikrofon ya, jadi nggak tahu. Kalau mikrofon kan suaranya kemana-mana. Jadi mereka mengatakan subhanallah, ada apa nih? Nah, bukan. Mereka ngira, oh ini kok suara Umar hilang, subhanallah. Gitu. Padahal Umar sudah mundur dari posisi imam karena terluka tadi, terluka parah. Nah, gitu ya. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menggantikan sebagai imam. Nah, dengan sholat yang sangat singkat, khofifah, sholat dan khofifah, karena ada keadaan darurat, oh, langsung aja. Biasanya suratnya panjang, imam-imam ya, Umar bin Khattab bacanya panjang. Ini ketika terjadinya peristiwa ini oleh Abdurrahman bin Auf dibaca bacaan singkat saja selesai. Gitu. Baik, singkat cerita, Umar bin Khattab itu kemudian dibawa pulang, ya, digotong ke rumahnya, digotong oleh para sahabat. Beliau diberi minum nabit, nabit itu rendaman kurma, tapi ternyata minuman tersebut keluar dari lubang lukanya itu. Gitu. Jadi saking saking besarnya lubangnya itu ya, saking saking apa tadi brutalnya tusukan dari penjahat itu, ya, sampai kemudian Umar bin Khattab minum minum rendaman kurma, minum susu itu keluar lagi gitu, dari lukanya itu ya. Nah, itu berarti kan ya bisa dikatakan walaupun beliau waktu itu masih hidup, tapi bisa dikatakan ini tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi, ya. Beliau itu sedang menjelang kewafatannya. Dan itu disadari oleh Umar bin Khattab. Karena itulah kemudian Umar bin Khattab berpesan, ya, untuk menyampaikan pesan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyuruh Abdullah bin Umar ya untuk pergi ke Aisyah. Intalik ila Aisyata umil muminin faqul yaqra'u alaika Umar assalam wala taqul amirul muminin. Kata Umar, pergilah kamu ke Aisyah umul mukminin dan sampaikan salam kepada dia. Tapi jangan bilang amirul mukminin. Kan Umar itu gelarnya amirul mukminin. Kenapa? Fa ini lasul yaum lil mukminin amirun. Karena hari ini aku bukan lagi amir untuk kaum mukminin. Jadi beliau sudah declare bahwa sejak hari itu beliau sudah bukan lagi khalifah, ya. Karena sudah terluka parah dan
orang yang dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri kan, tidak qahir, maka tidak layak menjadi khalifah gitu. Ya kan? Dia sudah tidak lagi bisa mengendalikan dirinya untuk bertugas sebagai pemimpin gitu kan. Maka dengan bijak beliau mengatakan saya bukan lagi amir, artinya sudah berhenti sebagai khalifah, maka setelah itu harus ada khalifah yang baru. Tapi beliau kemudian waktu itu sedang berpikir ya bahwa beliau akan meninggal, akan wafat, maka beliau berpikir dikubur di mana gitu. Karena itu beliau bilang wa qul yasta'dinu Umar ibn Khattab an yudfana ma'a sahibaihi sallima wasta'dana tsumma dakhala 'alaiha fawajadaha qa'idatan tabki. Maka Umar bin Khattab itu kemudian berpesan kepada Abdullah bin Umar agar menyampaikan izin kepada Aisyah agar nanti kalau wafat itu dimakamkan bersebelahan dengan dua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, itu ya. Maka Abdullah pun masuk, minta izin menemui Aisyah, sedangkan beliau sedang duduk menangis. Aisyah sedang duduk menangis. Nah, maka Abdullah pun menyampaikan, Umar bin Khattab menyampaikan salam dan mohon izin dikuburkan bersama kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan eh, Abu Bakar. Tapi kata Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi. Sebetulnya saya itu ingin posisi tersebut, posisi sebelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu untuk, ya wajar, Aisyah adalah istri Nabi SAW, sekaligus putri Abu Bakar, ya. Jadi pas banget tuh kalau sebelahan, gitu ya. Nah, tapi karena Umar meminta, ya, wala uthiran Nabi yaum, wala u bukan la ya, lanya bukan panjang, pendek. Wala uthiran Nabi yaum ala nafsi. Sungguh aku hari ini akan mendahulukan ya atas diriku. Maksudnya mendahulukan permintaan Umar atas diriku begitu. Akhirnya Aisyah mengikhlaskan ya posisi tersebut. Maka kalau kita lewat di Raudhah ya di Masjid Nabawi, dilewat di Raudhah, maka kita akan lewat di depan makam Nabi SAW dan di sebelahnya ada Abu Bakar dan ada Umar. Betul ya. Nah, bahkan makam Aisyah tidak di situ, tapi di Baqi bersama para sahabat lain. Nah, gitu. Jadi diizinkanlah oleh Aisyah untuk dimakamkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang ke bagian inti. Bagian inti tentang bagaimana Pak Umar itu menunjuk dewan yang bertugas nanti memilih khalifah pengganti beliau. Jadi ketika para sahabat ini berkumpul ya di sekeliling Umar bin Khattab, ya, ketika tadi sedang sakaratul maut, mereka pun berkata, faqalu mereka berkata, usiya wa amirul mukminin istakhlif. Ya. Kata mereka, berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, istakhlif, tunjuk. Tunjuk itu maksudnya bukan otomatis jadi khalifah, tapi rekomendasikan, calonkan, tunjuk calon penggantimu. Bukan tunjuk pengganti ya. Sebut hakikatnya secara tata negara Islam ya. Kalau dalam secara bahasa ya, itu bahasa ucapan. Tapi secara tata negara Islam, yang dimaksud istikhlaf ini adalah penunjukan calon. Bukan penunjukan pengganti yang otomatis jadi pengganti sebagaimana dalam monarki kerajaan, tapi penunjukan calon sebagaimana istikhlaf ini juga dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjelang kematian beliau. Abu Bakar melakukan istikhlaf menunjuk calonnya, calon penggantinya siapa? Umar bin Khattab, ya gitu. Tapi Umar bin Khattab tidaklah menjadi khalifah kecuali setelah mendapatkan baiat. Demikian juga Umar bin Khattab ketika menjelang wafat beliau diminta melakukan istikhlaf sebagaimana Abu Bakar kepada Umar. Tapi ternyata tidak, gitu. Makanya ini model kedua, ya. Jadi ada model istikhlaf sebagaimana Abu Bakar, ada model kedua sebagaimana Umar, gitu. Umar tidak melakukan istikhlaf sebagaimana Abu Bakar, tapi Umar menunjuk sebuah dewan, ya. Qala dia berkata, ma ajidu ahadan ahaq bihadzal amri min haula'in nafar awirahtil ladina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Kata beliau, aku tidak mendapati orang yang paling berhak memegang urusan kekhalifahan ini
melainkan kelompok atau dewan yang ketika Rasulullah SAW wafat, beliau keadaan ridho pada mereka. Ya, siapa? Fasamma Aliyan wa Utsmana wa Zubair. Ini ada typo. Wa Zubair wa Tolha wa Sa'dan wa Abdurrahman. Maka beliau menunjuk 6 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman, ya, bin Auf. Jadi ada 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi sebuah dewan pemilihan khalifah. Okay? Nah ini, jadi Umar pun berpegang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tuh mengutamakan 6 orang ini, gitu ya, 6 orang ini dibentuklah oleh Umar, 6 orang ini. Baik, kemudian kita lanjut, ya, kita lanjut, kemudian, ini dia. Jadi singkat cerita, tidak lama setelah itu, setelah Umar bin Khattab membentuk dewan itu, kemudian beliau itu wafat. Nah, yang menarik adalah Umar bin Khattab tidak menunjuk anaknya. Kita lihat. Abdullah bin Umar, kata beliau, ya, yashhadukum Abdullah bin Umar. Jadi Umar itu cuma menunjuk anaknya itu sebagai saksi aja, pengawas aja, bukan sebagai khalifah. Luar biasa ya. Ini adalah tradisi yang menentang tradisi yang berlaku di kerajaan-kerajaan pada masa itu. Di mana calon pengganti pastilah dari keluarganya, pastilah anaknya. Ini enggak. Bahkan Abdullah bin Umar enggak jadi calon. Enggak jadi calon khalifah, hanya sebagai pengawas saja. Kamu awasin ya prosesnya. Udah, nggak jadi khalifah. Luar biasa. Jadi tradisi monarki itu tidak ada di dalam Islam. Ya, aslinya ya. Setelah Khulafaur Rasyidin memang ada tanda kutip ya. Karena kemudian berlaku sistem-sistem yang seperti monarki, seperti ya, tidak murni monarki tapi seperti monarki. Baik, kembali. Jadi 6 orang ini menjadi dewan. Lalu kemudian Umar bin Khattab kemudian wafat ya. Nah, setelah itu barulah kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan proses uh, penunjukan khalifah, yaitu Utsman. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ij'alu amrokum ila salasatin minkum. Serahkan urusan pemilihan ini kepada 3 orang saja di antara kalian. Jadi tadinya berapa? Tadinya ada 6. Tadinya ada 6. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf itu berinisiatif ya untuk menghandle tim ini, untuk melead tim ini. Kata Abdurrahman kepada 5 orang lainnya, ayo kita jadikan urusan kita ini jadi 3 orang aja, gimana? Gitu. Maka kemudian faqala Zubair, faja'altu amri ila Ali. Kata Zubair, baik, saya wakilkan urusan saya pada Ali. Ini berarti apa? Para jamaah sekalian, ibu bapak, bapak ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Ini berarti sama 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 halnya dengan 6 orang ini kan semua calon khalifah. Iya, ini calon khalifah 6 orang ini. Lalu kemudian, oke, saya mundur deh. Saya serahkan suara saya ke bahasa kata gitu ya pada Ali. Itu kata Zubair. Saya serahkan suara saya, urusan saya kepada Ali. Artinya, berarti Zubair sudah bersedia tidak dipilih lagi menjadi khalifah. Biarlah Ali saja, kata Zubair. Oke. Jadi ini dari 6 ke 3 gitu ya. 6 orang calon disaring lagi menjadi 3. Gitu. Tapi yang menarik penyaringannya di mereka sendiri. Nah ini luar biasa ya. Luar biasa. Kalau di era sekarang, apalagi di dalam sistem demokrasi yang relasi ikut-ikutan demi jabatan, rasanya sulit. Ya, misalnya 3 orang capres, terus udah berunding aja 3 orang, gitu kan? Dari 3 orang itu jadi 2, silakan kalian berundinglah 3 orang itu, mau nggak mereka? Enak aja orang saya juga berjuang untuk jadi presiden gitu kan? Jadi pasti nggak rela lah gitu. Ya. Atau di antara kalian, ini lebih ekstrim lagi, bertiga nih, capres nomor 1, 2, 3 gitu ya. Udah, kalian bertiga musyawarah, pilih salah satu jadi presiden. Pilih salah satu jadi presiden di antara kalian bertiga. Kalian bertiga aja rapat gitu. Mau nggak mereka? Ya nggak mau juga pastinya. Enak aja. Udah berkorban banyak ya.
untuk dapat jabatan presiden, masa dikasih ke orang lain ya kan? Nah, coba lihat. Enam orang ini ya, tim pemilihan khalifah, di mana khalifah itu salah satu di antara kalian. Gitu. Salah satu di antara kalian. Nah, mereka mau menyerahkan pada orang lain. Zubair menyerahkan pada Ali. Faqala Tolha, qad ja'altu amri ila Utsman. Sedangkan Tolha menyerahkan urusan ini kepada Utsman. Udah Utsman aja. Qala saat kemudian bin Abi Waqqas berkata, qad ja'altu amri ila Abdurrahman ibni Auf. Sedangkan aku kata saat aku menyerahkan urusan ini kepada Abdurrahman bin Auf. Udah tuh. Jadi ada tiga dari enam yang disebut tadi, tinggal tiga. Yaitu Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Oke, oke, ada tiga ya. Nah, dari tiga ini, Abdurrahman bin Auf mengambil inisiatif lagi. Saya akan saya akan memilih memilih di antara kalian berdua. Berarti dia udah bukan khalifah, bukan calon khalifah kalau gitu kan. Dia sudah declare saya bukan calon khalifah. Ini mafhumnya ya, dia nggak bilang gitu. Tapi dia bilang gini, ayyukuma tabarra'u min hadzal amr fanaj'aluhu ilaihi. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, siapa di antara kalian berdua yang bersedia mengundurkan diri dari urusan pencalonan? Ya, antara dua nih, Utsman dan Ali. Kan nggak boleh maksa mundur. Iya kan? Semuanya punya hak yang sama karena dituju oleh Umar, gitu ya. Semuanya kecuali dia yang rela untuk menyerahkan pada orang lain, sebagaimana tadi Tolha, ya Sa'ad gitu. Nah, tapi nggak boleh kamu mundur aja ya, nggak boleh. Gitu ya. Sebagaimana tidak boleh memaksa seseorang jadi khalifah, nggak boleh juga. Karena khalifah, jabatan khilafah itu berdasarkan kerelaan. Nah, baik. Jadi kata Abdurrahman, eh wallahu alaihi wal islamu la yanzurunna afdalahum fi nafsi. Ya. Eh, maka eh, Allah serta Islam akan menjadi saksi atasnya untuk memilih yang terbaik bagi. Jadi di antara kalian berdua, wahai Utsman dan Ali, siapa yang mau menyerahkan pada yang lain, maka kita akan serahkan pada orang itu. Oke? Nah, kira-kira siapa? Apakah Utsman pada Ali atau Ali pada Utsman? Ternyata, ikhwan fillah rahimakumullah, yang terjadi adalah eh, faaskit faas kata syaitan. Jadi dua orang itu terdiam, terdiam. Maksudnya apa? Berarti dua-duanya tidak mau saling menyerahkan. Nah, berarti Utsman bersedia jadi khalifah, Ali bersedia jadi khalifah. Oke, ya, dua-duanya bersedia jadi khalifah. Maka Abdurrahman bin Auf afataj'alunahu ilayya Allahu ala an la alu an afdalikum. Kata Abdurrahman bin Auf, apakah eh, kalian berdua menyerahkan urusan pemilihan ini kepadaku? Dan Allah menjadi saksiku bahwa aku tidak akan lalai untuk memilih yang terbaik di antara kalian berdua. Gitu ya. Nah, jadi konfirmasi lagi, apakah intinya kalian rela nggak? Aku yang jadi panitia pemilihan di antara kalian berdua, wahai Ali dan Utsman, gitu kan? Nah, maka eh, mereka berdua, qala na'am, baik, setuju. Ali dan Utsman setuju. Abdurrahman bin Auf menjadi panitia pemilihan. Oke. Fa'akhadha biyadi ahadihima. Maka kemudian eh, Abdurrahman bin Auf mengambil tangan salah satu di antara keduanya, yaitu Ali, karena kalimatnya nanti menunjukkan hal tersebut. Faqala laka qarabatun. Dia bilang, kau ya Abdurrahman bin Auf kepada Ali, laka qarabatun, kamu punya kekerabatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sepupu, ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qadamu fil Islam, dan kamu juga orang yang paling awal masuk Islam, ya. Karena Khadijah kemudian Ali kan paling awal. Bayangkan waktu itu orang Islam tuh baru berdua, sekarang 2 miliar. Dulu baru berdua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Ali orang ketiga kan gitu. Jadi luar biasa, ya.
orang-orang paling awal masuk Islam. Ini kan kemuliaan bagi Ali ya. Maqad alimta wallahu alaika la in amartuka la ta'dilanna wa la in amartu Utsman la tasma'anna wa la tuti'an. Kata Abdurrahman, kamu ini punya kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta yang paling awal masuk Islam tadi, maka demi Allah, atasmu janji jika aku mengangkatmu menjadi amir, engkau harus berlaku adil. Kalau kamu menjadi khalifah, jadilah adil. Dan kalau aku mengangkat Utsman, engkau harus mendengar dan taat. Oke? Nah, jadi artinya tetap aja ada peluang Utsman dan ada peluang Ali. Ya. Kalau engkau jadi khalifah, wahai Ali, kau harus taat adil. Tapi kalau Utsman jadi khalifah, kau harus taat. Gitu kan? Nah, faqala lahu misla dzalika, maka kemudian Abdurrahman pun mengatakan hal yang serupa kepada Utsman. Falamma akhadhal mitsaq, kemudian ketika mengambil janji sumpah baiat, qala irfa yadaka ya Utsman, fabaya. Ya, angkat tangan wahai Utsman. Kemudian Abdurrahman pun membaiatnya. Fabaya'a lahu Ali wa walaja ahlud dar fabaya'a. Lalu kemudian Ali pun membaiatnya. Lihat sikap negarawan, jauh dari tuduhan kelompok Syiah ya, yang seolah-olah itu Ali itu tidak rela. Jadi ada dramatisasi Ali tidak rela dengan Umar, dengan Abu Bakar. Ini menganggap ini hak saya, tapi tidak dapat gitu kan. Nah, itu nggak ada. Ali itu membaiat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, maka seluruh yang lain pun membaiat Utsman bin Affan. Baik. Yang tidak dikisahkan dalam hadis ini, ada apa dibalik kenapa kemudian Abdurrahman memilih Utsman. Itu satu ya. Kok tiba-tiba Utsman gitu. Kenapa Utsman antara dua calon ini? Nah, ini di balik itu di dalam hadis ini tidak diungkap. Yang kedua, terkait juga 3 hari tadi. Mana batas 3 harinya? Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu di sini, kawan akhwat bertanya-tanya. Dari tadi dibahas hadis ini kok nggak ada tadi redaksi bahwa batas maksimal pemilihan khalifah itu 3 hari. Nah, ternyata itu ada di riwayat yang lain. Jadi kalau riwayat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian untuk memahami dulu konteks sejarahnya ya, latar belakang historisnya tuh, ya, di balik eh, metode atau usul pemilihan, ya, pemilihan khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan hadis yang lain yang ternyata ya eh, atau kalau tidak disebut hadis pun asar riwayat yang kemudian kalau tadi riwayat dalam Sahih Bukhari. Adapun ini kita ambil dari, saya ambil dari Syamila ya, di situ ada buku yaitu atau kitab yaitu Tarikh Tobari. Tarikh Tobari. Jadi sejarah tarikh itu sejarah ya. Kitab tarikh yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Oke. Baik, di sini kita akan mendapati eh, informasi yang lebih utuh tentang tentang apa syariat tadi, batas waktu 3 hari tadi. Batas waktu di mana umat Islam ditoleransi untuk tidak ada khalifah karena digunakan waktu tersebut untuk menyibukkan diri dalam pengangkatan khalifah. Baik, di dalam kitab Tarikh Tobari tersebut, Imam Tobari mengatakan atau bari qailan ausa Umar qailan. Kata beliau, kata Imam Tobari, Umar berwasiat. Apa wasiat beliau? Idza mittu fatushawiru salasata ayyam wal yasillu bin nas suhaib wa yusall wal yusalli bin nas suhaib. Jika aku mati, kata Umar, maka bermusyawarahlah kalian 3 hari, ya, dan hendaklah Suhaib jadi imam, mengimami manusia sholat. Walayatiyannal yaumur rabi' illa wa alaikum amirun minkum. Dan janganlah sampai hari keempat kecuali atas kalian ada amir dari antara kalian, ada imam, ada khalifah, ya, yang berasal dari antara kalian. Jadi kalian harus punya amir, punya khalifah setelah hari keempat, di hari keempat. Jadi 3 hari ini untuk menyibukkan diri memilih khalifah yang baru. Wa yahduru Abdullah bin Umar masyiran wala syai'an la minal amr. Wa la 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 syai'an la
Nah, ini menarik ya. Kata Umar, Abdullah bin Umar, putra beliau dihadirkan sebagai penasihat, namun ia tidak memiliki hak sedikit pun dalam urusan kepemimpinan. Tidak punya kuasa dia. Tidak otomatis anak khalifah jadi khalifah. Tidak kemudian juga khalifahnya mendorong-dorong anaknya jadi khalifah mengganti. Enggak. Ya. Wa Talhah syarikukum fil amr. Talhah menjadi sekutu kalian dalam urusan ini. Fa in qadama fil ayami thalathah fa ahdiruhu amro. Jika datang dalam waktu tiga tersebut, maka hadirkan dia dalam urusan kalian. Maksudnya, Umar bin Khattab itu sudah menyiapkan tim ya di luar enam ini. Jika ya ada yang nggak sepakat dengan wilayah khalifah setelah 3 hari ini, maka dia boleh dibunuh. Itu nanti ada di penggalan berikutnya yang akan saya sampaikan, akan saya tampilkan ya. Nah, wa in madat al ayam tsalitsah qabla qudumihi faqudu amr. Jadi kalau sudah 3 hari lewat nih, ya maka eh, putuskan di antara kalian. Nah, ini adalah dalilnya. Karena kemudian kenapa disebut dalil? Kan ini perkataan sahabat Ustaz. Ya, disebut dalil karena perkataan atau pendapat sahabat ini tidak ada sahabat lain yang menentang sehingga menjadi ijma, ya menjadi kesepakatan sahabat. Jadi walaupun pertamanya itu dari Umar, tapi ketika yang lain tidak ada yang membantah bahwa, bahwa itu salah, ya berarti ini benar, berarti ini adalah ijma sahabat. Ijma sahabat adalah dalil di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Eh, nah, jadi kalau hadis tadi atau penggalan tadi tentang 3 hari ya, dan itu perintah Umar. Kemudian ada lagi tambahannya di sini. Umar berkata kepada Suhaib, Waqala Umar li Suhaib, Suhaib, Sholli binna salah satu ayat. Wahai Suhaib, imami manusia 3 hari. Imami manusia 3 hari. Maksud 3 hari selama masa pemilihan khalifah baru itu. Ya. Wadkhil Aliyan wa Uthman wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman ibn Auf wa Talhah in qadama min safari. Nah, jadi kemudian kata Umar, masukkan, datangkan ke ruangan ini Ali, Utsman, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah. Jadi 6 orang tadi datang. Ya. Hadirkan pula Umar, tapi sebagai pengawas saja. Ya. Wa ahdir Abdullah bin Umar. Hadirkan Abdullah bin Umar. Wala sya'allahu minal amar, tapi dia tidak punya urusan kekuasaan. Wakum ala ru'usi. Ya, jadi awasi mereka. Nah, gitu. Bahkan, kata Umar gini, Fa'ini ijtama'a khamsatun waradu rajulan wa aba wahidun ya, abaya wahidun. Jadi kalau 5 orang sudah sepakat pada satu nama, satu satu orang jadi khalifah dan satu orang sisanya itu menolak, kan ada 6 orang, yang 5 sepakat untuk mengangkat satu orang di antara mereka, misalnya jadi khalifah. Yang satu ini menentang, nggak mau saya, nggak setuju saya. Fashdah rosahu awudri rosahu bisaif, maka pukullah kepalanya, tebaslah kepalanya dan pukullah kepalanya dengan pedang. Luar biasa kok. Mungkin kita beranggapan kok kejam banget Umar ya. Masalah kepemimpinan saja, masalah khalifah yang nggak setuju penggal lehernya. Kok bisa gitu? Ini saking beliau itu memperhatikan persatuan kaum muslim. Karena jika dari 6 orang itu, 5 orang sudah sepakat untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Sisanya yang satu nggak setuju, itu menjadi bibit pemberontakan di kemudian hari. Menjadi bibit perpecahan umat Islam. Ya, nanti di kalangan umat Islam ada yang ngikut si A ini, si B ini. Saya takutnya kalau si A jadi kedengarannya si A. Ya. Ini kan siapapun, si B ini ya akan diikuti dan membentuk kubu tersendiri. Kubu ini akan menjadi apa? Pemecah belah umat Islam. Mendapatkan simpati, mendapatkan pengikut dan seterusnya. Kemudian tidak mau taat pada khalifah yang sah. Menjadi bibit-bibit bugot, bibit pemberontakan.
Ya. Nah, maka yang satu itu boleh dipenggal lehernya, kata Umar. Gitu. Ngapain dia nggak sepakat dengan pilihan 5 orang lainnya? Kan 5 orang itu sudah mayoritas. Itu ya. Baik. Wa in tafaqa arba'ah faradu rajulan minhum wa khalafa itsnan fadrib eh, ra'saihima. Fadrib ra'saihim. Kalau kata Umar, 4 orang sepakat ya dan ridho kepada salah seorang di antara mereka sementara 2 orang menentang, yang 2 ini penggal. Jadi beliau tuh memandang dari 6 orang ini kalau mendapatkan suara mayoritas itu yang diambil. Itu yang diambil ya. Jadi 6 orang misalkan yang 4 itu sepakat 1 orang di antara mereka yang akan jadi khalifah. Yang 2 itu menentang. 2 orang ini kata Umar penggal lehernya. Fa'in rodiya salasah rojulan minhum wa khalafa salasah fahakimu Abdullah bin Umar. Nah, kalau imbang nih, imbang dari 6 orang itu yang 3 sepakat untuk mengangkat si B. 3 orang sisanya sepakat mengangkat si C. Oke. Jadi 3 dan 3. Ada 2 kubu, sama-sama suaranya 3. Oke, sama-sama suara 3. Yang satu calonin 1 orang, yang satu orang. Ya, mengangkat 1 orang, 1 orang. Jadi 3. Apa, sama ya, 3-3. Gimana? Fahakimu, maka berhukumlah atau diputuskan hukumnya oleh Abdullah bin Umar. Baru Abdullah bin Umar datang untuk menghukumi ya di antara 2 kelompok yang seri ini, yang draw ini, yang imbang ini. Itu ya. Fa'ayul fariqaini hakama lahu falyakhtaru rajulan minhum. Maka eh, kubu manapun yang menangkan hukumnya hendaklah mereka memilih seorang pria dari kubu tersebut. Jadi dia sah jadi khalifah. Ya. Yang 3 lain gimana ya sudah nggak diambil pilihan khalifah mereka. Fa'ilam yaradu bihakmi Abdullah bin Umar fakunu ma'alladzina fihim Abdurrahman bin Auf. Tapi jika yang 3 sisanya tidak ridho dengan putusan hukum Abdullah bin Umar, maka berpihaklah kepada kubu yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf. Waqtalul baqin in ragabu amma jatama alaihin nas. Luar biasa. Jadi nggak langsung berlaku ya putusan Abdullah bin Umar. Kalau ternyata yang 3 sisanya tetap ke nggak mau saya yang itu. Kami 3 orang ini nggak mau yang itu. Yang dipilih oleh 3 orang yang lain. Maka kalian menangkanlah kelompok yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf. Begitu diistimewakan yang Abdurrahman bin Auf ya. Itu ya misalnya tadi kan 3 orang tuh kubu A, kubu B, kubu B, kubu C. Yang mana nih yang ada Abdurrahman bin Auf? Misalkan di kubu C, berarti kubu C yang menang. Artinya khalifah yang dipilih kubu C itulah jadi khalifah yang sah. Yang dipilih kubu B tidak dipilih. Gitu ya. Itu kata Umar begitu. Nah, hari dimulaikan Allah Ta'ala, inilah menjadi dalil. Karena ini adalah memang asar sahabat, tapi kan diijmakan oleh sahabat. Ijma sahabat itu dalil. Kesepakatan sahabat itu dalil. Jadi hadis yang kita bahas ini, inilah dalil tentang 3 hari tadi. Ya, karena apa korinahnya? Korinahnya adalah Umar berkata pada Sohib, imami 3 hari. Karena kalau udah 3 hari, hari keempat udah ada khalifah baru, khalifah yang memimpin sholat. Begitulah di Masjid Nabawi sebagai tradisi, yang memimpin sholat adalah pasti pemimpin negara Islam. Dulu Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, itu akan ada khalifah berikutnya. Maka kemudian eh, kemudian apa ya ada imam sementara sebelum ada khalifah yang baru. Nah, hari mulaikan Allah Subhanahu wa taala eh, hadis ini menjadi atau riwayat ini menjadi tunjuk bagi kita bahwa Umar menghendaki agar yang terpilih itu adalah yang memang mendapatkan yang mayoritas, ya mendapatkan suara mayoritas. Maka kemudian ketika pilihan tinggal 2 saja, yaitu Utsman dan Ali, ya Utsman dan Ali, maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu mengambil jajak pendapat dari penduduk Madinah waktu itu. Dan ternyata mayoritas menginginkan khalifahnya adalah Utsman. Ya, mayoritas itu Utsman. Nah, gitu. Jadilah kemudian Utsman jadi khalifah. Jadi Utsman mendapatkan suara mayoritas dalam
vote dari penduduk Madinah. Ya, kan dua orang itu tadi kan nggak ada yang mau mundur tuh. Sedangkan tiga orang lainnya kan sudah mundur. Jadi yang punya hak suara ya tinggal mereka aja. Ya Utsman memilih, kalau ditanya Utsman milih siapa dirinya sendiri, Ali juga dirinya sendiri. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya kepada yang lain di luar tim itu, yaitu penduduk Madinah. Ternyata lebih banyak Utsman, lebih banyak memilih Utsman. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan. Gitu. Ya, baik. Jadi di sini ada beberapa ibroh sekaligus ya eh, tentang pembentukan Dewan Syuro atau di kemudian hari disebut Ahlul Hayy wal Aqdi, lembaga pemilihan gitu. Yang kedua, ketika tidak terjadi ittifaq mufakat ya. Kalau Abu Bakar kan muttafaq, beliau tuh dengan ittifaq dengan mufakat terpilih ya. Umar juga sama ya. Nah, sedangkan Utsman dan Ali ini gimana? Kan gak ada sepakat. Jadi enam orang ini dilihat mayoritasnya saja. Kalau tidak sepakat, berarti mayoritas itu yang mana? Ya dari enam orang ini. Kalau empat lawan dua ya berarti yang empat yang menang. Lima lawan satu yang lima yang menang. Tapi kalau tiga sama tiga yang Abdurrahman bin Auf yang menang gitu kan. Ternyata tinggal dua calonnya gitu tadi kan. Tinggal dua calon. Karena yang lain tadi mundur dan menyerahkan pada sahabatnya. Maka kemudian nggak ada pilihan lain kecuali bertanya kepada orang yang ada di luar tim ini. Maka kemudian diambil jajak pendapat di antara penduduk Madinah dan mereka memilih Utsman. Singkat cerita, Utsman yang dipilih sebagai khalifah. Gitu. Itu pelajaran yang ketiga. Yang kedua ya bahwa boleh mayoritas mengambil suara mayoritas dalam pemilihan seorang khalifah. Baik, itu ibu yang kita ambil. Yang ketiga adalah soal batas waktu tadi 3 hari. Nah, eh, ya kalau apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kembali ke kitab Saksiyah juz 2 ini. Maka di situ kemudian juga senada dengan hal itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala juga menyimpulkan bahwa batas waktu untuk memilih khalifah itu 3 hari. Di luar itu, lebih dari itu maka kita semua berdosa. Kita semua berdosa, ya sampai ada yang seorang khalifah. Kecuali kita termasuk orang yang memperjuangkannya, insya Allah terangkat dosanya. Baik. Nah kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengutip hadis lain juga tentang bahwasanya Abdurrahman bin Auf mengabarkan penduduk Madinah tentang terpilihnya Utsman ya. Kemudian di subuh hari keempat itu ya dibayatlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Itu kan. Baik. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas tentang batas waktu eh, pengangkatan khalifah. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah hari ini nih, hari di mana kita hidup hari ini sudah berapa hari? Nah, coba itu. Sudah berapa hari? Saya nanya bukan berapa tahun lagi, berapa hari dari sejak khilafah Utsmaniyah di Turki itu diruntuhkan. Kapan diruntuhkan, Ustaz? Pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah. Ya, atau 3 Maret tahun 1924 Masehi. Coba hitung sejak tanggal tersebut sampai tanggal ini berapa hari ya. Nah, kenapa saya mengajak untuk menghitung berapa hari? Supaya kita tahu kita ini sudah absen dari khilafah sekian lamanya. Jauh dari batas waktu 3 hari yang ditoleransikan oleh syariat. Ya, nah coba saya coba cari sedikit ya. Berapa hari dari 3 Maret 1924 sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Nah, kita tanya AI langsung muncul insya Allah. Dan ternyata 37 hari. Maaf, 37.000 sampai hari ini tanggal 26 Juni ya. Sekali lagi dari sejak 3 Maret 1924 sampai hari ini 26 Juni 2026.
Itu berarti 102 tahun, 3 bulan, 23 hari. Sekali lagi, 102 tahun, 3 bulan, 23 hari. Kalau semua dikonversi ke hari, totalnya adalah 37.370 hari. Ibaratnya kalau sholat ini udah bukan rukhsah lagi, ini udah qadha ini. Ya, jadi ini kita sudah terlalu lama dari jangka waktu kebolehan kebolehan tidak adanya khalifah. Ya, ini dosa yang jarang disadari oleh kita umat Islam. Semakin kita melalaikannya, semakin lama eh, tegaknya seorang khalifah, semakin besar dosa kita. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah digerakkan hatinya untuk memperjuangkan eh, eksisnya kembali seorang khalifah yang dibayar oleh kaum muslimin. Ya, orang-orang seperti itu maka insya Allah dosa dari lalainya itu terhapuskan. Gitu. Seperti itu ya. Baik, jadi ini adalah fardu kifayah yang berarti ini kewajiban kita semua sebagai umat Islam secara kolektif ya. Nah, ingat 37.370 hari. Besok sudah tambah satu menjadi 37.371 hari, ya kan? Nah, gitu ya. Semakin lama maka umat Islam semakin tertindas, semakin terjajah, ya. Semakin banyak korban di Palestina, di tempat-tempat lainnya, semakin banyak korban, ya. Semakin juga apa? Ya korban karena penjajahan kaum kafir penjajah ya. Juga semakin banyak kekayaan alam kita yang dirampok oleh kaum kafir penjajah. Begitu. Jadi semakin kita menunda adanya khilafah, semakin habis kita ini, ya. Semakin terampok, semakin terbantai kita ini. Akibat apa? Kita terus menunda keberadaan seorang khalifah. Baik, saya kira itu demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Jadi sudah 37.000 hari kita kekosongan seorang khalifah semenjak keruntuhannya terakhir kali di Turki Utsmani ya. Alhamdulillah kita dapat merefresh kembali, juga setidaknya mengingatkan kembali kaum muslimin tentang eh, kita sudah begitu lama kekosongan satu syariat dalam penegakan urusan pemerintahan dalam Islam ya. Kita buka kesempatan diskusi buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait dengan tema kita yang dibawakan oleh beliau malam ini. Silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke kolom komentar, atau yang ingin interaktif langsung juga kita berikan juga kesempatan ya buat yang ingin eh, mendapatkan penjelasan ya. Em, Mungkin di kesempatan pertama ini saya yang buka diskusi ini, Tak. Em, yang muncul jadi sebuah pertanyaan besar bahwa apakah sebagian besar ketidakkembalinya atau belum tegaknya khilafah itu, apakah karena memang murni kelalaian umat Islam atau memang ada kaitan langsung terkait dengan eh, kaburnya mungkin Ustaz, ya. Kaburnya pemahaman kaum muslimin tentang khilafah ini. Jadi coba saya ulangi, bahwa apakah memang eh, tegaknya khilafah ini disebabkan lalainya kita sebagian besar kaum muslimin, atau memang kaburnya pemahaman kaum muslimin tentang khilafah ini. Itu yang pertama Ustaz. Ada kaitan tentang pembahasan kita lantas bagaimana kaum muslimin yang katakan saja wafat di era kekosongan atau ketiadaan khilafah ini korelasi dengan hadis yang mengatakan matinya orang yang tidak berbaiat itu bisa terkategori matinya mati jahiliyah. Apakah kemudian
37 37.000 tadi hari yang sudah lalu ini, kita yang belum mampu merealisasikan baiat tersebut tergolong orang-orang yang mungkin yang masih hidup masih bisa berupaya misalnya ya. Tapi yang sudah duluan ajalnya dicabut atau didatangkan oleh Allah. Nah, ini gimana korelasinya Ustaz? Nah, padahal kan udah 3 hari lebih ini. Nah, ini gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Ya baik, yang pertama tentang faktor ya, tentang faktornya pakai eksternal internal ya. Eh, Tentu dalam konteks peristiwa runtuhnya khilafah itu kedua faktor itu ada ya. Faktor eksternal memang musuh-musuh Islam yang berupaya meruntuhkan daulah khilafah itu sudah berabad-abad. Eropa itu sudah beratus kali mungkin ya mencoba meruntuhkan khilafah Utsmaniyah, cuman kan bertahan terus. Namun memang mencapai puncaknya pada masa Perang Dunia Pertama ketika Utsmaniyah sedang di titik nadirnya. Nah, kenapa kok di titik nadir? Maka ada faktor kedua itu faktor internal, yaitu kalau Syekh Taqi Bani dalam kitab Daulah Islam itu menyampaikan bahwa faktor internal itu bisa disimpulkan menjadi 2 poin. Yang pertama adalah buruknya pemahaman Islam, su'ul fahmi eh, eh, atau su'ul fahmi alal Islam. Jadi keburukan pemahaman umat Islam tentang Islam itu sendiri itu mulai memudar gitu, ya. Nah, yang kedua adalah su'ut tatbiq, buruknya penerapan Islam. Jadi penerapan syariat oleh negara juga mulai mengendor gitu, gitu ya, mulai mengendor. Nah, kalau tanya lagi apa faktornya kok bisa melemah dan mengendor, ya tentunya itu dalam diri manusia ya, antara dua hal, antara antara pemikirannya melemah atau hawa nafsu, antara dua itu aja kan sebetulnya manusia itu melemah antara dua itu aja. Nah, tapi gini sekarang, kalau ditanya yang paling dominan eksternal apa faktor eksternal atau faktor internal dalam yang berandil, yang punya andil dalam keruntuhan khilafah. Apakah faktor eksternal karena serangan musuh tadi, konspirasi dari musuh-musuh, atau faktor internal mana yang dominan? Ya, maka bisa dikatakan ya rumus sejarah ya, itu mengatakan bahwa keruntuhan peradaban itu pasti dari dalam. Faktor utamanya dari dalam internal peradaban itu sendiri. Peradaban apapun itu, termasuk Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini kan menjadi sebuah kaidah sejarah. Innallaha la yughayyiru biqaumin Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah apa-apa yang ada pada diri sebuah kaum kecuali hingga kaum itulah yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, yughayyiru di sini, takdir, perubahan di sini tidak melulu tentang perubahan yang positif ya, menuju sesuatu yang baik ya. Jadi bisa dibawa untuk perubahan yang negatif, perubahan menjadi sesuatu yang buruk. Bahkan kalau kita bicara sababul nuzul ayat ini tentang perubahan yang buruk dari sebuah kaum. Yang mana kaum ini berubah kena azab gitu. Kok bisa kaum ini kena azab? Apakah Allah itu zalim mengazab sebuah kaum? Kaum Nabi Lut diazab, kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, ada lagi kaum-kaum yang lain. Ya kan? Nah, kaum Ad, kaum Samud, kenapa mereka diazab? Apakah Allah zalim? Allah semena-mena? Jawabannya tidak. Mereka itu diazab karena mereka semakin memburuk dan mereka semakin memburuk karena mereka sendiri. Allah tidak 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 mengubah begitu saya suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kecuali apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali mereka sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka sehingga mereka layak mendapatkan kehancuran itu. Kan gitu. Itu rumusnya. Jadi hancurnya peradaban Islam penentunya adalah faktor internal, bukan eksternal. Karena kalau faktor eksternal dari dulu udah ada. Zaman perang salib sudah ada itu serangan-serangan kepada umat Islam. Termasuk pada zaman Utsmaniyah. Utsmaniyah bertahan 600 tahun. Selama 600 tahun tidak runtuh loh. Kenapa? Padahal serangan-serangan itu sudah ada juga. Konspirasi-konspirasi itu sudah marak juga. Bahkan Eropa itu berkeroyok untuk meruntuhkan Utsmani tapi tetap bertahan. Kok kenapa? Karena faktor internalnya masih kuat. Ya, masih kuat. Nah, ketika faktor internalnya melemah, maka
serangan musuh itu menjadi penghancur bagi peradaban kita, gitu kan? Nah, jadi faktor faktor utamanya di internalnya. Kalau musuhnya memang sudah tabiatnya pasti menyerang kita, gitu kan? Sudah tabiatnya tuh. Musuh-musuh ini sudah tabiatnya menyerang kita. Sekarang kitanya sendiri nih, di internal kita kuat tidak? Nah, itu yang dikritisi oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani. Jadi kalau ada yang menuduh kayaknya gerakan-gerakan harokah seperti yang dibawa oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani ini selalu nyalahin barat gitu, nyalahin faktor eksternal, nyalahin orang luar gitu. Sebenarnya nggak juga. Kritik Syekh Taqi itu pada diri umat Islam sebetulnya, bukan pada eksternal. Eksternal itu memang menjelaskan inilah faktor-faktor yang ada. Ya harus kita hadapi sebagai umat Islam. Konspirasi dari kafir penjajah. Tapi lagi-lagi penuntutnya internal. Nah, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tentang mati jahiliyah memang ada hadisnya kan. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah, mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada bayat, arti tidak ada bayat adalah tidak adanya ketaatan pada seorang khalifah. Maka dia matinya mati jahiliyah. Arti mati jahiliyah adalah mati berdosa, bukan mati kafir ya. Mati sebagaimana orang jahiliyah itu ditafsirkan oleh para ulama bukan matinya kafir, bukan. Tetap muslim tapi dia berdosa gitu. Kayak orang meninggal lah tapi belum pernah sholat, dosa nggak kira-kira? Ya dosa kan? Nah gitu. Atau dia masih punya hutang sholat belum ditunaikan, punya hutang puasa belum tunaikan, ya dosa dia. Itu juga sama, dia punya hutang bayar, dosa gitu, belum tunaikan kan? Sama juga tuh. Kayak dia mungkin pas ada Ramadan yang dia belum tunaikan, ya berarti kan berdosa tuh. Harusnya kan dikodok ya kalau ada puasa Ramadan yang terlewat, terluput kan gitu. Nah, sebagaimana sholat yang terluput dikodok. Kalau enggak, dosa kita ketika mati dalam keadaan belum mengkodok. Sama juga, ketika mati dalam keadaan belum berbayat, dosa kita. Loh, bayat pada siapa? Wong khalifahnya nggak ada. Makanya supaya ada bayat itu khalifahnya diadakan dulu gitu kan. Karena itulah kita berharap bahwa selama tidak ada khalifah, maka penggugur dosa kita adalah ketika kita masuk atau termasuk ke dalam orang-orang yang berikhtiar mengupayakan adanya khalifah tersebut. Gitu. Jadi kita bisa berhujah di hadapan Allah. Kamu kok mati dalam keadaan nggak ada bayat? Iya, karena nggak ada khalifah, tapi saya termasuk orang yang memperjuangkan adanya khalifah. Nah, itu lebih baik, ya kan? Lebih bisa berhujah daripada orang yang diam saja, gitu kan? Diam saja berpangku tangan, tapi tidak berusaha merealisasikan kewajiban tersebut. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Iya, yang mau saya konfirmasi tadi Ustaz terkait dengan lamanya Ustaz, bahwa katakan dalam penjelasan kita tadi bahwa para sahabat telah bersepakat sehingga tadi Ustaz katakan ini menjadi sebuah ijma, dan ijma kita juga pahami adalah bagian dari sumber yang harus dijadikan hukum dalam Islam. Pertanyaannya saya konfirmasi, apakah yang membuat ini lama disebabkan karena lalainya umat Islam atau kaburnya pemahaman umat Islam tentang perkara khilafah ini Ustaz? Ini kan bukan waktu yang sebentar ya, 37 hari kita bilang. Mungkin saya lahir pun belum ketemu dengan khilafah ya. Nah, atau mungkin kita yang berada di forum ini juga belum ketemu itu dengan khilafah. Kita hanya dengar cerita bahwa jejak-jejaknya itu sampai ke kita melalui pembelajaran-pembelajaran sakofah-sakofah yang kita dapatkan. Maksud kami mengkonfirmasi lamanya ini kenapa itu kira-kira Ustaz? Apakah memang lalainya umat Islam atau memang kaburnya pemahaman umat Islam? Nah, ini gimana Ustaz menempatkannya Ustaz? Ya, jadi kalau dilanjutkan tuh pembahasan di kitab Daulah tadi, sesungguhnya faktor yang ada pada saat itu, itulah faktor yang sama yang kita hadapi hari ini. Terutama di poin su'ul fahmi tadi, buruknya pemahaman, gitu. Jadi kalau mau kalau kita ingin mencari jawaban, loh kenapa kok selama ini 37.000 hari kok sampai sebegini lama gitu? Faktornya itu masih sama sebetulnya. Faktor buruknya pemahaman tentang Islam. Jadi umat Islam hasil dari kolonialisasi ya penjajahan.
baik fisik, militer, termasuk pemikiran, itu kemudian betul tadi pemahamannya kabur. Jadi tidak paham Islam yang sebenarnya. Tidak paham bahwa Islam itu bukan hanya akidah ruhiyah, tapi juga akidah sia-sia. Bukan hanya akidah, tapi juga nizam. Gitu kan. Nah itu tidak tidak dipahami oleh banyak umat Islam. Kok bisa? Ya by design lah. By design dari para penjajah kafir lewat penjajahan yang mereka lakukan. Gitu. Nah, karena itulah kenapa untuk mengembalikannya lagi, memang yang dibutuhkan adalah membina pemahaman. Itu. Lewat apa? Lewat dakwah. Nah, gitu. Jadi nggak bisa mengembalikan institusi khilafah atau adanya seorang khalifah dengan misalnya kekerasan, dengan senjata, dengan uang, nggak bisa. Dengan hal-hal yang sifatnya madiah seperti itu, yang sifatnya materi seperti itu, nggak bisa. Karena masalah utamanya bukan di situ. Bahkan bukan di orang, siapa yang jadi presiden sekarang, bukan. Ya. Nah, masalah utamanya adalah apa yang ada di dalam kepala masing-masing umat Islam. Itu masalahnya. Gambaran tentang Islam yang kafah di benak umat Islam belum muncul sepenuhnya gitu ya. Bahkan coba dihilangkan terus oleh orang-orang yang terbaratkan, orang-orang sekuler yang tidak ingin umat itu bangkit. Nah, karena itulah eh, cara untuk mengembalikan itu adalah membenahi apa yang ada di dalam benak, dalam otak umat Islam. Nah, itulah kenapa ada dakwah yang sifatnya dakwah itu memahamkan, ya, membentuk mafahim. Nah, itu. Makanya eh, kita ini bukan jamaah yang melakukan takfir. Apa itu takfir itu? Mengkafir-kafirkan, gitu kan? Oh si fulan kafir, ini kafir, itu kafir. Enggak, ya. Tapi kita ini jamaah yang melakukan tafkir. Itu cuma beda dikit hak hurufnya. Kalau tafkir itu berarti ngajak mikir. Kita ini ngajak mikir, Islam itu apa sih? Syariat Islam itu apa gitu kan? Kita tuh ngajak mikir gitu. Jadi orientasi dakwah kita itu harusnya tafkir, mengajak berpikir, bukan takfir, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-sesatkan. Nggak bisa. Umat Islam ini sedang dalam kondisi di mana pemahaman Islam itu hilang dari benak mereka, maka tugas kita adalah memahamkan umat Islam bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah dan dengan mau'izah yang baik. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Em, ini waktu udah 23. Ini Ustaz ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Boleh Ustaz? Di kolom komentar. Dari Ya, ya. dari ini Azus Bapak atau Ibu ini ya, Mas ya. Nah, beliau bertanya nih, Ustaz, ada pendapat di tengah muslimin, kaum muslimin bahwa pembicaraan perihal politik Islam, salah satunya tentang khilafah, tidaklah penting untuk dibicarakan bagi kalangan awam. Ada ulama yang mempraktekannya secara praktis, tugas kita hanya taat saja ketika waktunya telah tiba. Nah, ini gimana, Ustaz? Pernyataan tersebut menurut Ustaz. Ya, begini ya. Eh, eh, cara gini, kalau ada yang bertanya seperti itu ya, ini persoalannya ada pada cara menempatkan suatu kewajiban atau suatu syariat itu. Apakah itu menjadi konsumsi awam atau konsumsi orang-orang yang khusus gitu kan, ya. Nah, memang sih dalam khasanah keilmuan Islam itu ada hal-hal yang memang menjadi konsumsi seluruh umat Islam, ya. Dan juga ada yang sifatnya cukup dibahas di kalangan terbatas saja. Oke, kalau yang di kalangan terbatas saja, ya, itu ilmu-ilmu yang sifatnya tidak langsung berkaitan dengan amal kaum muslimin. Misalnya apa? Misalnya pendalaman tafsir. Misalnya ya, dari ayat ini tafsirnya ini. Kok tafsirnya ini sih? Nah, di situ kan ada pembenahan tentang kaidah am dan khos. Misalnya ya, kaidah mantuk mafhum. Oke. Misalnya kaidah balaghahnya, nahwu sorofnya.
Itu hal yang tidak mesti seluruh umat Islam itu memahami, ya. Cukup kalangan terbatas saja yang memang udah siap memahami, gitu ya. Tidak semua itu kemudian harus memahami. Yang harus dipahami umat Islam adalah apa amalnya dari ayat ini. Aqimus sholat, tegakkan sholat, kerjakanlah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa amal dari ayat ini? Berpuasa wahai jamaah sekalian di bulan Ramadan. Udah cukup. Itu yang harus diketahui oleh umat Islam. Perihal wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Cuman kok pakai kutiba gitu ya. Kutiba alaikumusiyam kok pakai kutiba, misalnya gitu ya. Eh, eh, Kemudian kok ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas gitu kan? Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa ya ya ayyuhan nas bukan ya ayyuhan kenapa ya pakai lafaz ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas? Itu menarik dibahas tapi tidak mesti orang awam itu semua tahu itu, nggak mesti. Yang penting adalah orang semua umat Islam tahu ayat ini dasar bagi wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kelas selesai. Betul seperti itu. Nah, sekarang bab khilafah masuk di mana? Gitu kan? Bab khilafah ini masuk di dalam bahasan yang menjadi amal kaum muslimin. Berarti wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Karena membaiat seorang khalifah, bayat taat, mentaati seorang khalifah adalah kewajiban kaum muslimin. Gitu. Jadi ini tidak bisa ditempatkan pada ranah yang hanya dibahas oleh segelintir orang. Karena bab tentang kewajiban khalifah itu tidak memerlukan apa istilahnya pendalaman yang rumit. Cukup itu tahu aja bahwa dalil-dalil ayat Quran hadis ini jelaskan oleh para ulama bahwa ini adalah dasar bagi wajibnya khilafah. Udah, umat tahu selesai. Gitu kan? Nah, yang mungkin orang awam tidak perlu tahu adalah tadi itu aspek nahu sorof, balagoh, tafsir, ulumul hadis dari hadis-hadis dan ayat tadi itu baru awam tuh nggak perlu tahu. Tapi tahunya mereka adalah syariat Islam wajib tegakkan. Khalifah itu wajib ada bagi seluruh kaum muslimin. Itu yang mesti diketahui oleh seluruh umat Islam. Mau dia awam atau bukan awam. Ya, karena berkaitan dengan amal. Kalau mereka nggak tahu, bagaimana bisa beramal? Sama kayak sholat. Kalau kalau umat Islam tidak tahu sholat itu wajib, bagaimana mau beramal melaksanakan sholat? Kan gitu. Jadi jangan mereduksi sebuah kewajiban. Kalau sholat semua Islam, umat Islam harus tahu, kok khilafah enggak? Kan khilafah juga bagian dari syariat Islam sebagaimana sholat. Oke, itu di satu sisi. Di sisi lain, ya kalau kita orang-orang Islam kebanyakan itu awam, sehingga dianggap oke lah mereka itu kayak nggak ngerti atau nggak siap dengan pembahasan khilaf. Ya tugas kita meningkatkan keawaman, menaikkan level umat Islam dari awam menjadi naik level menjadi mutabi istilahnya. Di atas awam itu mutabi. Gitu, bukan kemudian memelihara keawaman. Akan mereka awam, hanya nggak ngerti bab khilafah. Ya berarti tugas Anda, wahai Ustadz, untuk meningkatkan taraf berpikir umat supaya nggak awam-awam banget gitu kan. Gitu, jangan memelihara kebodohan. Ya kan? Nah, kira gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Mungkin yang menjadi kekhawatiran kita, Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi di forum-forum terbatas pun nggak dibahas rupanya, Ustaz. Menjadi Itu persoalan dia. memang. Dia bilang ini forumnya terbatas saja. Memang di forum terbatas dibahas, belum tentu juga ya. Oke, Betul, betul, betul. nah, Alhamdulillah. Berarti ini mengingatkan kita kembali buat Bapak Ibu jamaah, wabil khusus seluruh kaum muslimin. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement? Ya, baik. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat ya dan menjawab mungkin beberapa apa pertanyaan di kalangan kita para penuntut ilmu ataupun di masyarakat tentang legal standing ya dari persoalan khilafah ini karena sering kali ditanyakan khilafah ini dalilnya apa sih, dasarnya apa ya. Maka kalau kita kaji silakan nanti dibaca-baca lagi yang punya kitabnya ya, kitab Sahih jilid 2. Itu di situ insya Allah pertanyaan-pertanyaan tadi akan tertuntaskan. Jadi kita semakin yakin bahwa kewajiban khilafah ini tentu saja ada dasarnya yang kuat dari dalil-dalil syariat.
Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi